pagi kita berjumpa kembali saat pagi hari ini untuk merenungkan bagian mendalam firman Tuhan sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab tahunan kita. Tapi sebelumnya mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini Tuhan. Kami terima kasih kembali buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas apa yang Tuhan lakukan. Kerja bagi kami pertolongan-Mu, kekuatan, kesehatan, berkat-berkat-Mu, berkat rohani, berkat jasmani, kami syukur semuanya Tuhan. Kami akan merenungkan dalam firman-Mu Tuhan saat pagi hari ini, sesuai dengan tuntunan bacaan Alkitab kami. Tuhan tolong kami semua, Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan tolong seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan semua yang ikut bersama-sama dengan kami saat pagi hari. Kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat pagi hari ini kita akan merenungkan yaitu dari kitab Ayub pasal yang ke-15. Kitab Ayub pasal yang ke-15 ini adalah perkataan Elifas yang kedua. Setelah di pasal yang keempat, Elifas memulai perkataannya pada Ayub, pandangannya tentang apa yang dialami, dan juga berikutnya setelah diskusi juga dengan dua teman yang lain ada Bildad, ada Sua, maka sekarang Elifas lagi di pasal yang ke-15. Jadi ini adalah bagaimana mereka salah menilai terhadap apa yang Ayub alami, bahwa Ayub menderita oleh karena sebab dosa-dosanya. Sebab itu mereka menganjurkan Ayub untuk bertobat, ya. Tapi kalau kita lihat dari pembicaraan ini, Ayub membela diri bahwa bukan karena dia melakukan dosa, kejahatan, ya. Dan akhirnya kita lihat juga bagaimana sampai dalam pembicaraan itu oleh karena diserang terus oleh ketiga temannya ini, maka sampai terjadilah jangan dialog, ya, sampai akhirnya juga Ayub merasa diri paling benar dan menuduh Allah berbuat yang curang, sampai dia mengalami kepahitan, mau mengeraskan hatinya, dan seterusnya. Dan sekarang kita akan lihat di pasal yang ke-15 ini, ya. Di pasal yang ke-15 ini Elifas dan teman-temannya menjadi kecewa sewaktu melihat nasihat-nasihat mereka tidak diterima, ya. Jadi Elifas dan teman-temannya, sehingga terjadilah sampai kalau kita lihat, kita baca ini semacam kekecewaan dan juga argumentasi, dan juga sampai boleh katakan marah terhadap Ayub oleh karena nasihat mereka, pandangan mereka yang tidak diterima, ya, yang boleh katakan. Dan kita akan lihat di sini bagaimana kita baca, misalnya kita akan baca di ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? 8. Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Nah, saudaraku, jadi ini sudah sampai boleh katakan ini karena kekecewaan jadi menyerang Ayub. Dan kalau kita lihat nanti tanggapan Ayub sampai di situ mengatakan di pasal yang ke-16 itu, hal seperti itu telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Jadi saudaraku, sampai berkatakan ini sampai Ayub juga sampai marah oleh karena serangan yang bertubi-tubi dari teman-temannya yang selalu terus mempersalahkan. Bahkan di sini juga saudaraku, lagi di sini ini adalah kekecewaan dari seorang yang bernama Elifas oleh karena nasihat-nasihat yang tidak diterima. Kita tahu ini adalah problem manusia dari waktu ke waktu, bahwa manakala ada seorang yang memberikan nasihat, memberikan pandangan, ya, kepada seseorang, dan
hakim pandangannya, nasihatnya tidak diterima, biasanya saudaraku terjadilah kekecewaan gitu. Nah, saudaraku, kita perlu kerendahan hati yang sejati, ya. Mereka yang memiliki kerendahan hati dalam pikiran dan hati mereka tidak akan merasa terhina, ya, dan terluka tak kala nasihat mereka tidak diterima atau dihargai. Nah, kita lihat juga satu contoh di dalam Alkitab. Suatu ketika seorang penasihat Daud yang bernama Ahitofel, dan ketika Daud itu harus lari dari Absalom anaknya oleh karena Absalom ingin mengkudeta Daud ayahnya, maka dimintalah petunjuk, nasihat, ya. Pada saat itu Ahitofel memberikan nasihat. Nasihat yang pertama diterima dengan baik oleh Absalom dan dilakukan. Pada nasihat yang berikutnya, yang kedua, kata firman Tuhan di sana bahwa Ahitofel memberikan nasihat ini dan itu, dan sebelum pandangan atau nasihat daripada Ahitofel tersebut akan dieksekusi oleh Absalom, maka juga minta pandangan nasihat dari Husai, sahabat Daud. Nah, saudaraku, Absalom dan orang-orang yang pada saat itu menilai bahwa kali ini nasihat Husai itu lebih baik daripada Ahitofel. Dan saudaraku, akhirnya nasihat Husai itu yang dilakukan. Dan kalau kita baca di kitab Samuel itu, saudaraku, oleh karena Ahitofel ini yang nasihatnya tidak diterima, maka dia kembali ke rumahnya sendiri, mengurus rumah tangganya sendiri, mengurus rumahnya, dan di sana kata firman Tuhan, ia menggantung diri membunuh diri oleh karena nasihatnya yang tidak dipedulikan, tidak diterima. Saudaraku, acap kali juga, ya, manakala memberikan nasihat tidak diterima, saudaraku ini merupakan suatu kerendahan hati bagi kita, ya. Ketika pandangan-pandangan yang tidak dihargai atau tidak diterima, maka bukan berarti pada saat kesempatan itu menjadi kecewa dan menjadi marah dan menyerang orang yang bersangkutan, tetapi justru dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, bahwa sekalipun tidak diterima, tidak dihargai kita, bahwa tetap kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tapi tidak seperti yang oleh teman-teman Ayub ini. Ketika pandangan mereka, nasihat mereka tidak diterima oleh Ayub, bahkan Ayub merasa diri lebih benar, lebih berhikmat daripada mereka, maka mereka kecewa dan menjadi marah, ya. Dan terjadi di sana, kalau kita lihat ini sampai perang kata-kata, ya, dan menyerang kepada Ayub, ya, di situ. Oleh karena Ayub yang tidak mendengar. Sampai kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa kesalahanmu lah yang mengajar mulutmu dan bahasa orang licik yang kau pilih. Ya, katakan bahwa orang yang licik, ya, yang kau pilih. Mulutmu lah sendiri yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Birumu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Dan kalau kita lihat, katakan kalau kita ikuti perbincangan mereka ini, maka teman-teman mereka ini yang sudah datang untuk menghibur itu sudah baik. Tetapi bahwa akhirnya mereka mempersalahkan Ayub, mereka mengatakan yang tidak benar tentang apa yang dialami, nah itu yang salah. Beberapa perkataan mereka itu ada yang tepat, tetapi salah alamat, salah tempat. Karena Ayub menderita bukan karena dosa, ya. Tapi saudaraku yang terkasih, di sana penderitaannya adalah penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan, ya, melalui iblis yang diizinkan untuk menguji Ayub, ya. Hartanya, anak-anaknya habis, dan juga badannya yang ditimpa oleh borok-borok. Saudaraku, sampai di sini serang bahwa mereka mengatakan Ayub, bahasa orang licik yang kau pilih, ya. Mulutmu sendirilah yang persalahkan engkau, bukan aku. Apabila engkau dilahirkan sebagai manusia pertama atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit, apakah engkau dilahirkan sebagai, apakah engkau itu lebih pandai, lebih hikmat, lebih duluan, ya, dan dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit. Nah, ayat yang ke-10, di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Pada kami ini ada yang lebih berhikmat daripada ayahmu, lebih tua umurnya. Mengapa engkau mengangkat dirimu sendiri dan tidak menganggap apa yang kami
katakan, apa yang kami sampaikan. Dan saudaraku, di situ lagi di ayat yang ke-16, lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Saudaraku, jadi ini adalah tuduhan, ini adalah serangan terhadap pribadi Ayub. Ya, sampai Ayub juga menjadi kecewa dan menjadi marah, dan terjadilah argumen, perdebatan. Bahkan saudaraku, dari Paul sekarang mengatakan bahwa dalam kitab Ayub, saudaraku, dari perkataan-perkataan mereka, dari serangan-serangan ini, saudaraku, akhirnya perkataan-perkataan itu akhirnya membuat banyak yang boleh dikatakan ini perkataan-perkataan yang salah, perkataan-perkataan yang berdosa. Oleh karena serangan bertubi-tubi, ya, Ayub terus diserang, ya, dan mereka menyerang dengan Elifas menyerang dengan perkataan-perkataan yang menuduh, perkataan-perkataan yang memojokkan. Bahkan ya, perkataan-perkataan yang terus mengatakan bahwa lebih-lebih lagi orang keji dan bejat, ya, yang menghirup kecurangan. Ya, dari ayat 14 itu, masakan manusia bersih, masakan benar yang lahir dari perempuan. 15, sesungguhnya para sucinya tidak dipercaya, seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi, ya, bahkan saudara katakan bahwa para suci, orang suci saja, sucinya tidak dipercayai. Lebih-lebih lagi orang yang keji, ya, dan bejat yang menghirup kecurangan seperti itu. Lebih-lebih lagi engkau Ayub, ya, bahwa engkau ini dalam posisi sebagai orang yang keji dan bejat yang menghirup kecurangan seperti air. Engkau melakukan kecurangan sehingga hal ini terjadi kepadamu. Saudaraku, kalau kita ikuti terus bacaan ini, maka akhirnya di pasal-pasal yang terakhir itu, sesudah Tuhan menegur Ayub, maka sekarang Tuhan marah terhadap ketiga orang sahabat Ayub ini, karena mereka mengatakan yang tidak benar tentang Ayub, ya, saudaraku. Dan di sana kita lihat sesudah Tuhan menegur Ayub dan maka dia merendahkan diri, ya, dan bertobat, ya, kepada Tuhan dan menarik setiap perkataan-perkataannya. Nah, saudaraku yang terkasih, apa yang kita bisa baca, pelajari dari perenungan kita saat pagi hari ini, saudaraku? Nah, saudaraku, bagaimana kita menilai sesama kita yang menderita, dan penghiburan atau kata-kata seperti apa yang kita katakan? Ketika kita melihat saudara kita, teman kita, sesama orang beriman, dan mereka sedang mengalami dalam penderitaan, dalam ujian, dan juga dalam situasi hidup yang mereka alami, bagaimana kita menilai, itu sangat penting. Ya, bagaimana kita menilai apa yang mereka alami, maka lagi kita melihat bahwa harus menilai secara holistik, secara keseluruhan. Ya, bahwa tidak semua orang yang menderita mengalami proses itu oleh karena dosa, oleh karena kesalahan yang melakukan. Ya, saudaraku, acap kali banyak juga bahwa itu oleh karena Tuhan sedang menguji mereka. Ya, Tuhan sedang mengizinkan pencobaan itu terjadi untuk lagi lebih memperkuat lagi, misalnya menguji mereka, sebagaimana firman Tuhan di dalam bagian yang lain, dalam Petrus mengatakan bahwa kita seperti diuji seperti emas yang dimurnikan dalam dapur peleburan api. Nah, ya, supaya kita dimurnikan, ya. Nah, ketika kita melihat hal tersebut, apa yang kita katakan ini sangat penting, ya. Jangan sampai kita mulai menyerang, jangan sampai kita mulai mengatakan hal-hal yang tidak benar, ya, tentang saudara seiman kita di dalam Tuhan. Dan kita sebagai jemaat Tuhan juga yang ada, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana tentang perkataan kita. Dan yang berikutnya, saudaraku, bagaimana kita melihat diri kita sendiri atas apa yang sedang kita alami. Dan ini juga penting, saudaraku, bagaimana kita melihat diri kita. Ya, saudaraku, percayalah kalau misalnya kita hidup benar, hidup jujur, takut akan Tuhan, dan orang lain mungkin salah menilai kita, saudaraku yang terkasih, saudaraku, mari kita terus memandang kepada Tuhan. Mari kita terus, saudaraku, menilai diri kita, bahwa menilai atau melihat diri kita itu seperti apa yang Tuhan katakan. Saudaraku, Daud juga mengatakan bahwa banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Ya, ada orang-orang yang memberikan penilaian yang salah tentang apa yang Daud alami. Tetapi saudaraku, pada hal itu Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi aku kepada kasih setiamu
aku percaya, ya. Aku akan tetap memuji Engkau, tetap diam dalam bait-Mu, ya, dan seterusnya. Jadi artinya sekalipun saudaraku orang memberikan penilaian, orang memberikan tanggapan, orang memberikan salah tentang dirinya, tentang pribadinya, maka bagaimana dia menilai dirinya sendiri itu sangat penting. Nah, ketika dia menilai dirinya, saudaraku yang terkasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka itu akan terus memperkuat dia, ya, akan membuat dia semakin kokoh, ya, di dalam Tuhan. Jangan sampai terjebak dengan apa yang orang lain katakan, sehingga saudara-saudaraku jangan kita seperti apa yang sedang diskusi yang dialami oleh Ayub dan teman-temannya ini. Jadi bagaimana kita menilai diri kita itu juga penting, dan saudaraku ketika kita melihat diri kita, melihat sesuai dengan kacamata Tuhan, saudaraku jangan peduli dengan apa yang orang lain katakan, yang terkadang ingin merendahkan kita, yang seperti ada kata, ya, satu ungkapan mengatakan orang yang jatuh sudah jatuh ketimpa tangan pula, saudaraku. Jadi sudah dalam ujian, dalam pencobaan, dalam tekanan, tapi manakala ada lagi serangan yang dialamatkan, yang salah alamat, yang salah penilaian, dan dia menyerang dengan kata-kata dan seterusnya, bagaimana kita menanggapi hal tersebut itu sangat penting. Menanggapi itu akan melahirkan juga respon kita, ya. Berikutnya, jangan terpancing dengan kata-kata nasihat yang salah dari sesama, yang membuat kita dapat berdosa dengan mulut kita, ya. Menuduh Allah berbuat curang, tidak adil. Nah, saudaraku, ini juga penting. Saudaraku, manakala Elifas itu menuduh Ayub sampai memojokkan, sampai menyerang dia, saudaraku, akhirnya Ayub juga terpancing, ya, dengan apa yang mereka tuduhkannya, mereka sampaikan kepadanya, ya, sampai apa yang kalau kita lihat dan kita juga, saudara, sampai dia menuduh Allah berbuat yang curang, tidak adil. Maka saudara, sampai ada, kalau kita baca terusnya, bahwa dia merasa bahwa dia lebih benar, ya, daripada sehingga Tuhan, saudara-saudaraku, dalam beberapa pasal yang terakhir sesudah Elihu ia memberikan pandangannya, maka saudaraku berikutnya Tuhan dari dalam badai kata firman Tuhan menantang Ayub. Dari situ Ayub merendahkan diri dan menarik kembali semua ucapannya, ya. Jadi oleh karena apa? Ini ada pandangan yang keliru, ada serangan yang keliru terhadap Ayub. Lalu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, bagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan pada situasi pada zaman ini, saudaraku yang terkasih, maka kita jangan terpancing, ya, dengan nasihat atau kata-kata yang ingin memojokkan, yang ingin saudaraku salah menilai terhadap posisi kita yang kita alami pada. Semua orang tidak akan pernah luput dari yang namanya pergumulan, tantangan, penderitaan, ujian, dan seterusnya. Dan terkadang saja dalam perjalanan kita ini, saudaraku, ada bahasa-bahasa atau ada tanggapan yang salah menilai terhadap situasi kita. Nah, manakala ada tanggapan yang salah terhadap situasi kita, saudaraku terkasih, jangan terpancing dengan hal tersebut. Tetapi saudaraku yang terkasih, mari kita tetap itu yang tadi saya katakan, bahwa mari kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat. Kita mau contoh kepada apa yang Daud lakukan, ya, sebagai seorang yang raja, yang bagaimana dalam perjalanan ada begitu banyak, ya, ada begitu banyak musuh, ada begitu banyak orang yang mengikhtiarkan, mencabut, bahkan juga ada perkataan-perkataan, ya, yang salah memberikan penilaian terhadap Daud. Bahkan saya mengatakan bahwa bagi Daud tidak akan ada pertolongan lagi, ya, tetapi Daud berkata bahwa aku kepada kasih setiamu akan percaya. Nah, saya akan bacakan ayat terakhir bagi kita, bahwa di Mazmur pasal yang ketiga, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, ya. Banyak orang yang bangkit, ya, menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku
dan yang mengangkat kepalaku. Ada begitu banyak orang di sini kata firman Tuhan yang menyerang, yang berkata tentang aku, bahwa bahkan sampai mereka berkata bahwa baginya tidak ada pertolongan. Tetapi apa yang Daud lakukan? Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Ya, artinya bahwa Tuhan, engkau tahu keberadaanku ya Tuhan. Engkau tahu ini hidupku. Engkau tahu seluruh hatiku yang ada. Ya, karena itu sekalipun apa orang katakan tentang ini, apa yang disampaikan, bahkan saya mengatakan baginya tidak ada pertolongan, tetapi aku percaya bahwa engkau adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepala. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Saudaraku yang terkasih, kuatkan setiap hati kita, langkah kita, itu yang juga saya katakan kemarin, yang sampai pergumulan, penderitaan, ujian yang kita alami, membuat kita menjadi orang yang pahit, mengeraskan hati kita. Bahkan dalam posisi itu ketika kita mengalami serangan lagi dari yang lainnya, maka terkasih tetap kuatkan hati kita kepada Tuhan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang terpancing dengan lontaran-lontaran atau kata-kata yang salah menilai tentang saudara. Tetapi kita belajar kepada tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Bahwa ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar setiap seruan kita dan ia menjauh kita dari gunung yang kudus. Puji Tuhan, Tuhan berkati setiap kita, kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Kami syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Terima kasih buat perenungan firman-Mu yang kami renungkan saat pagi hari ini Tuhan. Apa ajar kami terus ya Tuhan, untuk ya Tuhan terus hidup dan berjalan sesuai dengan ya Tuhan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan dalam perjalanan kami, maka kala Tuhan izinkan ada ujian, ada cobaan ya Tuhan, kami ya Tuhan terus ya Tuhan kuat ya Tuhan dalam Engkau ya Tuhan. Mengarahkan hati kami, pandangan kami kepada Tuhan. Dan kami oleh pertolongan Tuhan dimampukan untuk tidak pengaruh, tidak digoyahkan oleh ya Tuhan perkataan-perkataan yang salah menilai tentang kami. Yang salah ya Tuhan dialamatkan kepada kami ya Tuhan. Tuhan tolong setiap kehidupan kami. Tuhan tolong setiap langkah kami. Tuhan tolong sepanjang hari dan Tuhan tolong seluruh umat-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan terus menolong, memberikan kekuatan bagi seluruh umat-Mu dalam setiap apa yang mereka alami, setiap gumuli, setiap ujian, cobaan yang mereka alami. Tuhan berikan kekuatan untuk mereka boleh terus ya Tuhan bertahan dalam Engkau dan oleh pertolongan Tuhan menerima kasih karunia daripada Tuhan, menerima pertolongan, menerima jalan keluar daripada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu saat pagi hari ini. Terima kasih buat hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua sepanjang hari ini. Dan shalom.